Sidang PPKI. Apakah kamu tahu berapa kali PPKI melakukan sidang? PPKI telah melaksanakan 3 sidang selama periodenya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sidang ketiga PPKI. PPKI melakukan sidang ketiganya pada tanggal 22 Agustus 1945. PPKI melakukan sidang ketiganya di Jalan Pejambon di Gedung Rotvan Indi. Pada sidang ketiganya, PPKI memiliki agenda utama, yaitu Number 1. penetapan KNIP atau yang sering disebut dengan Komite Nasional Indonesia Pusat. Komite Nasional ini dibentuk di tingkat pusat dan daerah, yaitu Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID). Adapun tujuan pembentukan komite ini adalah untuk menyatukan setiap lapisan dan bidang pekerjaan agar terwujudnya solidaritas dan sebuah kesatuan nasional. Selain itu, pembentukan Komite Nasional ini diharapkan dapat membantu Presiden dalam mewujudkan cita-cita bangsa. KNIP, badan yang membantu penyelenggaraan pemerintah, memiliki jumlah anggota 137 orang. Mereka berasal dari berbagai lapisan masyarakat. Pelantikan anggota KNIP dilaksanakan di Gedung Kesenian, Pasar Baru, Jakarta pada tanggal 29 Agustus 1945. Struktur organisasi KNIP diketuai oleh Mr. Kasman Singodimedjo, Wakil M. Sutarjo sebagai Wakil Ketua Pertama, Latu Harhari sebagai Wakil Ketua Kedua, dan Adam Malik sebagai Wakil Ketua Ketiga. Number 2. Penetapan PNI. PNI lahir dari hasil rapat antara Insinyur Soekarno bersama beberapa rekan seperjuangannya, seperti Mr. Ishak Cokro-Disuryo, Sujadi, Mr. Budiarto, Mr. Sunarjo, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Para pendiri PNI yang memang sebelumnya telah berpengalaman di bidang pergerakan nasional pun otomatis tidak mendapatkan kesulitan yang berarti untuk melebarkan sayap-sayap PNI. PPKI menyetujui desakan soal pembentukan Partai Negara pada 22 Agustus 1945. 5 hari berikutnya, 27 Agustus 1945, PPKI mengumumkan secara resmi penetapan Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai partai tunggal. Namun, adanya partai tunggal ini menimbulkan pertentangan dari berbagai pihak. Hal ini karena penetapan partai tunggal dianggap bertentangan dengan nilai-nilai demokratis. Munculnya maklumat pemerintah pada tanggal 3 November 1945 menyebabkan aturan PNI sebagai partai tunggal tidak berlaku lagi. Maklumat pemerintah ini menjadi tonggak demokrasi Indonesia dengan lahirnya partai-partai politik lainnya. Number 3. Pembentukan PKR. Pembentukan PKR merupakan perubahan dari hasil sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 yang sebelumnya merencanakan pembentukan tentara kebangsaan. Perubahan tersebut akhirnya diputuskan pada tanggal 22 Agustus 1945 untuk tidak membentuk tentara kebangsaan. Keputusan ini dilandasi oleh berbagai pertimbangan politik. Para pemimpin pada waktu itu memilih untuk lebih menempuh cara diplomasi untuk memperoleh pengakuan terhadap kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan.
tentara pendudukan Jepang yang masih bersenjata lengkap dan kalah perang menjadi pertimbangan juga untuk menghindari bentrokan apabila langsung dibentuk sebuah tentara kebangsaan. Presiden berpidato dengan mengajak para sukarelawan pemuda bekas peta, Heiho, dan Kaigun untuk berkumpul pada tanggal 24 Agustus 1945 di daerahnya masing-masing. Di Jakarta, para pemuda dan bekas peta berhasil merumuskan struktur PKR sesuai dengan struktur teritorial zaman pendudukan Jepang. Para pemuda ini menamakan dirinya sebagai pengurus BKR tingkat pusat. Karena keterbatasan sarana komunikasi saat itu, tidak semua daerah di Indonesia mengetahui pembentukan PKR. Tetapi umumnya para pemuda-pemuda di daerah lain membentuk organisasi yang kelak menjadi inti pembentukan tentara.